Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala hadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu malikul huda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mustafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Kautsar rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga salah satu ciri orang yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam itu adalah salah satunya bersegera ketika ada panggilan azan, ketika ada panggilan kewajiban, dan disempurnakan insyaallah dengan majelis ilmu, bahkan ada akan ditutup dengan sholat isya berjamaah insyaallah. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada junjungan kita habibana wa rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan fikih ibadah kurban kita. Kemarin kita baru sampai kepada hukum berkurban. Ini ada dua pendapat ya Pak ya. Yang pertama itu ada yang memberikan pendapat sunnah muakkadah. Yang pertama itu udah kemarin sudah kita bahas. Yang kedua, di sini ada yang mengatakan wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Kifayatul Ahyal halaman 235. Yang bagi liman qadara 'alaiha ayyuhafidu 'alaiha, dan perlu bagi orang yang dia sudah punya kemampuan. Perlu di sini wa dzahaba Malik rahimahullah ila wujubiha. Ini disampaikan oleh Imam Malik akan kewajibannya ibadah kurban. Jadi kalau dalam kitab ini Imam Malik mewajibkan Pak, tapi dalam kitab yang lain ada yang mensunnah muakkadkan. Karena saya pegangannya sementara Kifayatul Ahyal, jadi di sini kata Imam Malik wujubiha, wajibnya. Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu an yajibu ala kulli mukim bil baladil muwasi. Imam Hanafi juga menyatakan wajib juga, tapi terperinci wajibnya bagi orang yang mukim, yang bertempat tinggal sesuai dengan KTP-nya, bil baladi di suatu negara al-muwasi, dan dia mampu mengeluarkan biaya untuk berkurban. Dalilnya ada yang pertama ini, yang kemarin kita tulis, yaitu pasolli li rabbika wanhar. Pasolli maka sholatlah. Menurut Bapak Ibu sholat wajib tidak? Wajib kan? Nah, yang selanjutnya wanhar, dan berkurbanlah. Di sini ada waw atap, gitu ya. Kalau waw atap dalam bahasa Indonesia itu namanya kalimat sambung dan artinya. Jadi diwajibkan sholat dan diwajibkan berkurban. Itulah alasan Imam Hanafi dan Imam Malik menyatakan kurban wajib. Karena ini posisinya fasoli al-asl fil amri lil wujub. Asalnya perintah itu adalah wajib. Itu dalilnya. Jadi karena sholat wajib, maka wanhar, berkurban juga wajib. Kan begitu. Logikanya seperti itulah. Seperti begini. Ketika Bapak Ibu guru menyatakan kepada siswa, hei siswa, wajib upacara dan hadir. Berarti upacaranya wajib, hadirnya juga wajib. Kan begitu. Nah, itu pendapat dari Imam Malik dan Imam Hanafi. Yang selanjutnya ada juga hadis Nabi yang mengatakan, barang siapa
Ya. Di sini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Barang siapa wakana lahu sya'un, orang yang punya keleluasaan dalam rezeki, gitu ya. Walau yudahi, tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Nah, gitu kata Nabi. Dalil yang mengatakan wajibnya berkurban, apa yang disampaikan oleh Imam Malik dan Imam Hanafi. Yang pertama adalah surat Al-Kautsar ayat kedua. Yang kedua adalah hadis Nabi yang mengatakan orang yang mampu punya keleluasaan rezeki tapi tidak berkurban, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat. Nah, itu kata Nabi ya. Apa itu mampu? Mampu itu yang pertama, kita pakai ukuran ya Pak ya. Wahada alladhi yamliku nisaban. Yang pertama adalah dia memiliki harta seukuran nisab. Nisabnya maksudnya nisab zakat. Nisab zakat berapa? 85 gram emas. 85 gram emas berapa? Bu, 1 gram emas sekarang berapa Bu? Saya nggak tahu soalnya. Udah lama nggak beli emas. Hampir 3 juta ya. 85 kali 3 berapa? Gak apa-apa lah, kita hitung-hitungan aja. Berapa Pak Imam? 50. 250. Nah, Bapak ketika tanggal 1 Dzulhijjah, ulangi, ketika tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 punya emas atau punya uang seukuran 85 gram, maka itu wajib kurban, gitu. Kalau lihat dalil ini, yang sunnah muakkadah kemarin kita udah bahas kan, sekarang tinggal pendapat yang lain. Jadi yang pertama di sini dijelaskan wahada alladzi yamliku nisaban, yaitu yang punya harta seukuran nisab. Yang selanjutnya, yang kedua, yang bisa dikatakan wajib berkurban, gitu ya. Yang bisa dikatakan wajib berkurban dalam kitab Fathul Mu'in juz 2 halaman 588, may yaqdiru 'alaiha fadilatun an hajatihi wa hajatu mumawwilihi yaumil 'id wa yaum tasrik. Yang disebut mampu itu ketika tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, berarti 4 hari nih. 4 hari. Bapak Ibu punya bekal untuk makan, untuk minum, kebutuhan sehari-hari. Plus berapa tadi satu orang itu Pak Pengom? 3 juta berapa? Nah, plus punya uang 3.400.000 uang dingin gitu ya. Yang apa istilahnya, yang kalau misalnya dikeluarkan untuk kurban tidak kelaparan, tidak anak-anak masih tetap jalan belajar, sekolah dan sebagainya gitu. Maka itu wajib gitu. Jadi selama 4 hari 10, 11, 12, 13 Bapak sudah ada beras, sudah ada lauk pauk, sudah ada ongkos buat anak sekolah, biaya untuk belajar dan segala macam. Pokoknya terpenuhi lah. Ada uang 4 juta, kalaupun dikeluarkan tak ngaruh, itu wajib untuk berkurban. Jadi begitu ketentuannya. Jadi di sini dijelaskan bahwa
dua kriteria yang mampu itu, pertama adalah yang punya harta sesuai nisab, yang kedua yang punya kelebihan rezeki, yang kelebihan rezeki itu tidak mempengaruhi kebutuhan dasar, kebutuhan primer. Itu adalah hukum daripada kewajiban ibadah kurban. Jadi Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Hambali itu sunnah muakkadah, Imam Hanafi dan Imam Maliki itu adalah wajib. Dan tiap tahun ukurannya seperti itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya kita berlanjut kepada syarat sahnya berkurban. Jadi kurban kita sah atau tidak, insya Allah kita akan bahas malam ini. Jadi kita bagi tiga: persiapan sebelum penyembelihan, saat penyembelihan prakteknya gimana, gitu ya. Yang terakhir adalah pasca penyembelihan, cara membagikannya gimana. Kita masih sebelum melaksanakan ibadah kurban. Kalau syarat itu pasti sebelum, nggak mungkin ketika atau apalagi sesudah. Seperti syaratnya sholat itu sebelumnya kan harus wudu, kan begitu, pasti sebelum. Apa syarat sahnya berkurban? Di sini mafhum mukhalafahnya, kalau tidak memenuhi syarat berarti tak sah, kan begitu. Saya membacakan kitab jadul zaman dulu, jadi ya apa istilahnya, bukan kitab kekinian. Ini kita membahas tentang mentahnya dulu, gitu ya. Mentahnya itu begini. Seperti zakat itu kan mentahnya kan wajibnya dengan gandum kan, dengan kurma kan, dengan makanan pokok kan. Nah sekarang kok bisa dengan uang, kok bisa dengan beras? Nah itu udah kontemporer, itu udah hasil daripada ijtihad para ulama. Seperti itu gambarannya. Jadi dalam hukum itu ada perubahan. Dulu zaman penjajahan pakai dasi, pakai jas, blazer, pakai dasi itu haram. Karena man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai seseorang suatu kaum, maka dia termasuk di dalamnya. Orang Belanda biasanya pakai dasi, pakai blazer atau jas, gitu ya. Nah, dulu diharamkan karena zaman penjajahan. Sekarang tidak diharamkan karena bukan zaman penjajahan. Nah itu maksudnya. La yunkaru bitaghayyiril hukmi bitaghayyiril azman wal amkan. Hukum bisa berubah dengan situasi dan kondisi, kecuali hukum yang mutlak seperti hukum sholat, hukum zakat, hukum puasa, hukum haji itu memang tak bisa berubah. Baik hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apa syarat daripada kurban? Yang pertama, wal mukhatibu biha, harus hadirkan bin niati dengan niat. Nah dia. Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW, idza ra'aitum hilala dzulhijjati wa arada ahadukum ayyudduha falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Kata Nabi, jika kalian melihat hilal Dzulhijjah tanggal berapa Bu? Tanggal 1 ya. Kira-kira kapan Baji? Berapa lama lagi? Tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, kira-kira seminggu lagi lah ya. Di sini ada kalimat wa arada ahadukum ayyuha. Maka kalian harus bermaksud ketika berniat menyembelih. Nah dia, jadi harus ada niat. Bagaimana kalau orang yang meninggal boleh berkurban? Nah yang jadi pertanyaan, yang meninggal bisa niat nggak? Jelas nggak bisa, kan udah meninggal, mau niat gimana? Kan begitu. Ya. Jadi gimana caranya bagi orang yang meninggal? Dalil pertama, untuk orang yang meninggal
itu terdapat dalam kitab Minhajul Thalibin halaman 321. Wala tadhiyatun anil ghairi bi ghairi iznihi wala an mayitin illam yusabiha. Dan tidaklah terjadi kurban yang tidak ada niat. Jadi Bapak harus niat dulu nanti pas pas tanggal 1 Dzulhijjah. Dzulhijjah itu berarti pada maghrib kan? Tahun berapa? Belum ya? Belum dilihat ya. Nah niat dulu di sana. Ya niatnya jelas dalam hati lah ya. Wala an-mayitin, dan juga tidak disebut kurban bagi mayit illam yusabiha, kalau mayat itu sewaktu hidup tidak berwasiat. Jadi pendapat pertama itu tidak sah. Pendapat pertama ya. Yang pertama tadi tanpa niat tidak sah juga. Hati-hati, cuma nyerahkan uang tapi nggak ada niat gitu kan. Niatnya kapan? Utamanya adalah idza ra'aitum hilala dzulhijjah, nanti pas tanggal 1 Dzulhijjah. Utamanya seperti itu. Niatnya sekarang tak jadi masalah, silakan aja. Tapi di sini kata Nabi yang paling utama adalah pas tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, jadi yang pertama tanpa niat, yang kedua adalah seorang yang sudah meninggal tanpa wasiat. Jadi kalau tak ada wasiat, tak usah. Begitu menurut dalam kitab dalam kitab Minhajul Thalibin. Ini yang disampaikan oleh Imam Muhyiddin An-Nawawi. Kalau sudah wasiat itu hukumnya bukan sunnah lagi, tapi jadi wajib. Misalnya ayah kita pernah bilang sama kita, nah kalau ayah meninggal tolong dikurbankan, atau tolong nanti pas Dzulhijjah berkurban untuk ayah. Kalau wasiat seperti itu wajib, Pak. Dan tidak boleh yang berkurban memakan sedikit pun daripada kurban itu. Misalnya ayah kita berwasiat kepada Pak Haji. Nah, ketika Pak Haji berkurban itu tak boleh mencicipi sedikit pun daripada daging itu, karena hukumnya wajib. Ya, kalau udah wasiat begitu. Makanya kurban wajib itu seperti nazar atau seperti wasiat itu hati-hati. Apalagi misalnya bagi orang yang alim ngomong begini, ini adalah sapi kurban, itu hati-hati itu. Ya, itu seolah-olah itu nazar gitu, bahwa ini adalah sapi kurbanku, kecuali ada niat lain bahwa sebelumnya ada pertanyaan ini sapi siapa, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau sekonyong-konyong bilang tuh itu adalah sapiku nanti akan jadi kurban, itu dah nadar aja. Ya. Dan nadar itu jadi wajib, dan wajib itu kita tak berhak memakan bagian daripada daging kurban. Begitu gambarannya. Itu untuk yang pertama. Jadi bagaimana kami berkurban atas nama almarhum? Pak Imam, ada yang berkurban atas nama almarhum nggak? Ada ya. Di sini pendapat yang kedua terdapat dalam Mausu'ah Al-Fiqhiyah juz 5 halaman 106 sampai 107. Amma idza lam yusabiha fa'aldal waris aw ghairu aw yudahiyu anhu mimma li nafsihi. Adapun kalau seseorang yang tidak wasiat ketika sebelum meninggal, gitu ya, supaya kurbannya sah, gitu, maka diambil uang untuk kurbannya dari harta peninggalannya setelah dibagi waris.
Bukan setelah dibagi waris, sebelum dibagi waris, mama. Nanti ya. Misalnya ayah kita meninggalkan warisan 100 juta. Ambil dulu 4 juta, nah silakan sisanya berapa? 96 juta. Silakan bagi waris begitu. Itu boleh. Tak jadi masalah. Asal diambil dari uang almarhum atau almarhumah. Nanti ya. Ini dibolehkan oleh Imam Hanafi, Imam Maliki juga itu membolehkan. Atau yang ketiga, waduh, gimana nih? Harta peninggalannya tak ada sama sekali, udah keburu dibagi waris. Kalau udah keburu dibagi waris kan berarti nggak ada ya. Nah, kata Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu juz 8 halaman 406 itu diceritakan begini. Wa amma tadhiyatu anil mayyit, adapun berkurban atas nama almarhum ahli mayyit, faqad atlaqa, itu mutlak boleh. Nah, gitu ya. Ini terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana lah ya. Yang jelas dalam kitab Al-Majmu yang ditulis oleh Imam Muhyiddin An-Nawawi itu dijelaskan bahwa berkurban atas nama orang yang meninggal faqad atlaqo, itu mutlak boleh. Kenapa boleh? Li'annaha darbun minas shadaqah, karena berkurban atas mayat itu bagian daripada sedekah. Apa dalilnya? Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu ila salasun, shadaqatun jari yatim, salah satunya adalah sedekah. Apabila mati anak Adam, putus segala amal ibadahnya kecuali 3, salah satunya adalah sedekah. Itu ya Pak ya. Ini ada cerita dikit Pak. Tiap ini dalam kitab Daqaiqul Athar itu diceritakan tiap malam Jumat itu biasanya ahli kubur atau arwah orang tua kita atau arwah leluhur kita gitu ya. Itu biasanya yang beriman ya Pak ya, ini yang beriman. Itu biasanya berkumpul, saling canda, saling tawa, kayak kita ini adalah bertemu gitu. Dan mereka di depan itu banyak hadiah-hadiah Pak, gitu ya. Wallahu alam hadiahnya bentuk apa, kebetulan saya belum pernah kesana jadi nggak tahu. Cuma sekarang bentuknya hadiah. Nah gitu ya. Ada yang hadiah dari anaknya, hadiah Al-Fatihah, hadiah kurban, hadiah sedekah, macam-macam lah pokoknya. Ada yang terenung diam aja, karena di depannya tak ada hadiah sedikit pun. Ternyata anak-anaknya tak soleh. Ya. Nah kita persiapan dari sekarang Pak. Kita nanti kalau udah jadi arwah gitu enggak. Tengok anak-anak kita sekarang kan gitu. Jadi diceritakan pada saat itu tiap arwah itu memamerkan hadiahnya masing-masing. Ini dari anakku, ini dari istriku, ini dari cucuku, macam-macam. Nah kita pun jadi motivasi, tak jadi masalah kita berkurban atas nama almarhum atau almarhumah. Mereka sangat bahagia sekali Pak, karena orang yang tenggelam itu tidak membutuhkan kekayaan, tapi membutuhkan ban atau kayu yang hanyut gitu kan. Orang yang meninggal tidak butuh apa-apa lagi kecuali doa dari anaknya atau hadiah, baik itu hadiah pahala, hadiah apapun itu melalui ibadah yang atas nama dirinya. Itu yang merasa bangga orang tua kita. Jadi selama ini Bapak tidak bisa membahagiakan orang tua, ya karena dulu tidak bisa membahagiakan orang tua, belum sukses, belum mampu. Sekarang mampu, kenapa tidak kan? Gitu ya. Kalau Bapak tak percaya ada hadiah, ya silakan meninggal duluan, nanti kita kirim doa lah. Nah, kalau tak ada ya boleh balik lagi kan gitu ya. Yang jelas amal ibadah yang dihadiahkan itu insya Allah sampai 4 madhab
Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, bahkan Imam Ibnu Taimiyah, gurunya Muhammad bin Abdul Wahab yang Salafi Wahab itu mengakui bahwa hadiah pahala sampai kepada mayat. Ya, itu dalilnya. Shadaqatun yatim. Nah, jadi dalam kitab Al-Majmu' juz 8 halaman 406 itu tidak masalah gitu ya. Tapi kedudukannya itu shadaqatun jariyah. Bagaimana idealnya? Idealnya begini. Kalau Bapak bersikukuh ingin berkurban atas nama almarhum, Bapak jadi dua niat. Misalnya mohon maaf, misalnya si A ya. Si A karena ayahnya sudah meninggal, maka dia niat dua. Niat pertama dia berniat kurban atas dirinya si A, tapi dia niatkan pahalanya buat almarhum ayahnya. Jadi pahalanya dapat dua ayahnya. Dianya dapat sebagai yang berkurban, almarhum juga dapat karena udah diniatkan pahalanya buat almarhum. Nah, sampai di sini barangkali ada yang ditanyakan, Bapak Ibu silakan. Sebelum kita sampai ke untuk yang berkorban dan arwah, sedangkan yang arwah. Jadi begini Pak Haji, salah satu syarat sahnya kurban itu kan niat. Mayit atau almarhumah nggak bisa niat kan. Tadi saya sudah menyampaikan beberapa alternatif. Yang pertama tidak sah karena kan tidak bisa niat. Yang kedua sah asal ngambil dari harta sebelum dibagikan waris, kan gitu ya. Yang ketiga dalam Al-Majmu' halaman 406 itu diceritakan bahwa boleh gitu ya, boleh kita berkurban atas nama almarhum dan almarhumah. Tapi yang ideal Pak Haji ya supaya mencakup semua dalam arti ya empat mahab mungkin insya Allah mencakup semua gitu ya. Pertama misalnya Pak Haji nih berkurban atas nama Pak Haji, misalnya nanti nama Pak Haji gitu ya. Yang kedua, niat yang kedua Pak Haji niatkan bahwa pahala kurban ini untuk orang tua Pak Haji, ayah Pak Haji gitu. Jadi akhirnya kan dapat dua, Pak Haji dapat sebagai orang yang berkurban, almarhum juga dapat pahala dari berkurban. Gitu maksudnya. Itu yang idealnya gitu maksudnya. Ya silakan aja, ini mau yang mana terserah. Asal jangan yang pertama, karena yang pertama wala tadhiyatun anil ghairi bi ghairi idni wala an mayitin. Kalau tidak ada izin dari almarhum, tidak ada wasiat, itu tak sah. Yang pertama itu ya jelas tak sah nantinya. Tapi ada alternatif yang lain kan, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Itu Pak Haji, silakan Pak. Oh iya Pak, silakan. Oh iya Pak Haji, silakan. Ini apabila orang tua yang sudah meninggal tidak ada wasiat, ya. Padahal almarhum itu meninggalkan harta. Jadi bagaimana mestinya kalau misalnya si anak itu merasa hanya kita paksakan untuk berkorban, meninggalkan harta ya, meninggalkan harta tapi belum dibagikan. Oh sudah, berarti tak meninggalkan harta. Maksudnya ada yang belum sempat dibagikan, biasanya rumah ya. Nah sekarang persoalannya apa Pak Haji? Kita kan kepingin berkorban untuk almarhum. Itu makanya saya ada 4 tadi Pak Haji. Pendapat yang pertama tak sah karena almarhum nggak bisa niat. Sedangkan syarat sahnya berkorban itu harus ada niat. Jelas-jelas kan orang yang sudah meninggal mana bisa niat kan begitu. Gak jelas tak sahnya. Yang kedua, tadi saya sudah sampaikan kalau mau sah
dalam kitab Mushaf al-Fiqhiyah itu dijelaskan boleh sah tapi ngambil dari harta peninggalannya yang belum diwariskan. Kalau sudah diwariskan nggak bisa diambil lagi, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Jadi kalau Pak Haji misalnya sudah dibagikan warisan terus balik lagi untuk kurban itu nggak bisa, karena kan harta waris nggak bisa dibagi. Untuk kita aja. Nah kalau itu nomor kedua yang dalam kitab Al-Majmu juz 8 halaman 406 itu papan atlaq mutlak bolehnya, karena dorbin min sodakatin bagian daripada sedekah. Itu udah dijelaskan kata Imam An-Nawawi seperti itu. Cuma maksud saya gini, jadi ada 4 alternatif silahkan. Tapi yang ideal Pak Haji berkurban atas nama diri Pak Haji dulu. Haji Sogar misalnya bin siapa, itu niatnya itu ya, aku niat berkurban nanti pas tanggal 1 Dzulhijjah. Nah ketika mau penyembelihan niatkan, ya Allah pahala kurban ini aku hadiahkan untuk ayahku. Nah itu yang ideal. Pak Haji dapat, almarhum insyaallah. Itu maksud saya. Kalau kita standarnya nomor 1 tadi jelas tak sah karena kan tak ada niat, itu maksud saya. Gimana Pak Haji? Saya. Ini silakan memang. Ada pula ini penjelasan. Kita berkorban nih, nama kita. Jadi karena saya keluarga kantor, maka dapat bagian pahala untuk anggota keluarga kita. Termasuk orang tua kita dengan yang Ya. Bisa gitu. Jadi begini, dalam I'anatul Talibin dalam kitab Al-Bajuri juga itu hukum daripada berkurban itu di samping ada yang mengatakan sunnah muakkadah, di samping ada yang mengatakan wajib, juga disebut sunnah kifayah. Apa itu sunnah kifayah? Satu keluarga itu ada 5 orang atau 6 orang. Misalnya Pak Imam ada berapa orang Pak Imam? Semuanya dengan anak ada 5 ya, 5. Nah Pak Imam atas nama Pak Imam gitu ya, dan 6 diniatkan untuk satu keluarga itu boleh karena hukumnya sunnah kifayah. Itu termasuk keluarga inti ya, beda lagi. Kalau konteksnya sunnah kifayah ya, kalau konteksnya sunnah kifayah. 1 ekor kambing bukan untuk keluarga 6 orang, bukan. Tetap 1 ekor kambing 1 orang. Cuma diniatkan karena hukumnya sunnah kifayah, pahalanya untuk 1 keluarga. Begitu maksudnya. Kalau keyakinan kita hukumnya sunnah kifayah, ada sunnah kifayah namanya. Nah gitu ya. Itu ada dalam Bajuri kalau nggak salah. Apa yang disarah oleh I'anatul Talibin. Jadi hukumnya itu sunnah kifayah selain sunnah muakkadah. Jadi 1 ekor kambing itu cukup untuk 1 keluarga pahalanya, bukan satu keluarga 6 orang 1 kambing, bukan. Maksudnya pahalanya begitu. Dalam ketentuan sunnah kifayah, ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah. Hukum itu seperti itu. Jadi sekarang orang tua berapa? Nah kalau orang tua tadi kalau bisa atas nama Pak Imam, ya niat pertama ketika tanggal 1 Dzulhijjah niat kita berkurban. Yang kedua ketika pelaksanaan itu apa menyembelih, ya menyembelih itu dari bawah ke atas kan Pak Haji ya. Jadi ya biasanya yang paling baik itu kita bagusnya ya menyembelih sendiri ya Pak Imam ya. Itu lebih afdal lagi gitu. Jadi ketika mau menyembelih, kita niatkan pahalanya buat almarhum. Lebih utama lagi Pak Haji, kita kalau bisa 1 napas sama sapinya. Sapi kan sama dengan kita menghirup dan mengeluarkan napas. Jadi ketika menyembelih itu Pak Haji, kalau dalam kitab ini itu ketika selesai mengeluarkan napas. Contohnya gini. Nah itu jangan dulu. Tapi kalau udah, nah itu boleh. Nah gitu maksudnya.
kalau bisa kita menyembelih sesuai dengan nafas sapi kita gitu. Jadi kita bareng-bareng nafas seirama gitu. Tapi itu pun bukan kewajiban ya, sunnah saja. Jadi ketika menyembelih itu ketika sapi mengeluarkan nafas. Kalau ketika benih, nah itu jangan dulu baji. Lebih utama lagi ketika antara menghirup nafas dan jeda mengeluarkan nafas, itu lebih utama lagi. Nantilah kita bahas teknis cara berkurban gitu ya. Yang penting ada relawan aja menjadi seekor sapinya siapa gitu ya. Nah, itu aja. Ustaz, boleh saya komentar? Silakan. Jadi kalau saya pernah dapat dari lupa saya pokoknya pernah pengajian ya, bahwa kalau perbuatan anak yang soleh itu bisa aja berbentuk kurban diniatkan itu orang tuanya. Misalnya nggak diniatkan pun, setiap perbuatan baik orang anaknya bakal mengalir ke orang tuanya walaupun tidak almarhum. Kira-kira itu bisa juga masuk. Begini, konteksnya kan la yasalil insan illa bisa. Pahala kebaikan itu buat diri sendiri, bukan dengan urusan orang lain. Kecuali kita udah diniatkan untuk menyampaikan atau menghadiahkan. Beda posisinya. Wa yasalil insan illa masa'a dalam surat saya lupa lagi surat Ibrahim kalau nggak salah. Jadi kebaikan manusia itu tidak ada hubungannya dengan pahala untuk orang lain. Asal muasalnya begitu. Nafsi masing-masing. Saya berbuat baik buat saya, engkau berbuat buruk buat engkau, kan begitu. Asal hukumnya begitu. Idza mata Adam in qata amaluhu. Ketika anak Adam meninggal itu putus pahalanya kecuali 3. Yang pertama tadi sedekah jariyah. Siapa yang sedekah jariyah? Ada 2. Pertama, almarhum telah berjasa, misalnya mendirikan masjid, menyumbang sajadah waktu hidupnya. Yang kedua, anak cucunya atau ahli warisnya menyampaikan doa atau menghadiahkan pahala sedekahnya, kurbannya dan sebagainya. Beda lain, beda lagi. Enggak tiap-tiap amal ibadah kita terus ke orang tua, enggak. Karena gimana niat kita? Ada untuk diri sendiri, ada untuk orang lain, itu maksudnya. Ya, tidak bisa disamakan seperti itu. Tapi dari jalur anak yang soleh juga doa anak yang soleh. Ya, yang penting anak solehnya punya niat enggak menghadiahkan pahalanya, itu aja. Makanya faktor niat itu begitu Pak. Bapak ya, ini berdiri di sini biar dapat 2 pahala loh Pak. Kalau Bapak niatnya ngaji dan i'tikaf. Kalau niatnya ngaji saja dapat pahala ngaji. Tapi kalau niatnya i'tikaf dan ngaji dapat pahala 2. Itu kekuatan niat. Nah dia, Pak Haji masuk ke masjid, duduk, niatnya cuma majelis ilmu, dan pahala majelis ilmu aja. Tapi niatnya di samping majelis ilmu, saya niatnya i'tikaf, dapat 2. Nah itulah kekuatan niat. Ya, intinya niat. Kan tadi kita membahas syarat sahabat kan salah satunya niat. Lanjut ya Bang. Oke. Itu Bang dari tadi ada nggak? Udah cukup ya. Baik, itu yang pertama ya. Yang kedua, al-muslim harus beragama Islam, jelas. Ya. Ada orang non-muslim yang nyumbang, saya mau berkurban. Ya terima saja, tapi tidak boleh berkurban. Gitu. Karena kurban itu untuk muslim. Kalau dia mungkin hadiah atau pemberian biasa, nah, jadi nggak boleh. Bagaimana kalau kita memberikan daging kurban? Sebagian ulama boleh, tapi jumhur para ulama memakruhkan. Lebih baik orang Islam dulu dikasih, nah baru kalau ada sisa, ya silakan non muslim menjadi masalah. Tapi non muslim yang bukan memusuhi kita gitu ya, bukan menghalang-halangi ibadah. Tapi kalau yang wajib kita nazar, gitu ya, saya mau berkurban, ini sapiku untuk kurban nanti, itu jadi nazar, hati-hati loh, ucapan itu hati-hati betul ya. Seorang suami ngomong gini, aku talak, padahal cuma lucu-lucuan, cuma bercanda, tetap aja jatuh talak. Itu hati-hati dengan ucapan. Nah, demikian juga dengan omongan, ini sapi saya nih nanti akan jadikan kurban, itu jadi nazar, jadi wajib nanti kurbannya. Nah, ketika wajib, maka dagingnya nggak boleh dibagikan sama non-muslim, nggak boleh kalau yang wajib. Bahkan yang berkurbannya nggak boleh makan sedikit pun daripada bagiannya. Nah, itu ya. Jadi itu Pak ya.
Jadi yang kedua adalah muslim. Yang selanjutnya al-hurru, yang merdeka. Yang merdeka di sini konteksnya kalau kekinian tidak berlaku ya, karena sekarang bukan zaman perbudakan, bukan zaman hamba sahaya. Kalau dulu masih ada zaman hamba sahaya, jadi zaman Nabi masih ada gitu. Makanya Nabi banyak hadis tentang merdekakanlah budak, merdekakanlah budak, kan gitu. Yang ke berapa ya? Yang keempat, al-baligh. Jadi harus dalam keadaan baligh. Jadi kalau secara mentah kurban anak kecil ini tak sah, karena syarat sahnya harus baligh. Ada Pak Imam yang berkurban atas nama anaknya yang belum baligh? Ada kan? Gimana solusinya? Kan gitu kan? Karena di sini mentahnya jelas baligh adalah salah satu daripada syarat sah. Baik. Jadi begini. Untuk anak kecil bagi yang belum mumayyiz itu kategori belum baligh. Mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bikin kebaikan, mana yang bikin keburukan. Itu namanya mumayyiz. Kita lihat aja anak lagi sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaahnya masih bercanda, nah itu berarti masih belum mumayyiz. Tapi kalau sholat berjamaahnya udah mantap, fokus, bahkan sesuai dengan irama imam gitu ya, imam sujud dia sujud, ya normalnya kita lah, berarti itu anak mumayyiz. Jangankan berkurban, jadi imam sholat saja boleh, walaupun belum baligh. Itu adalah status daripada anak. Nah sekarang apakah sah kurbannya? Sah. Sahnya dikiaskan kepada kewajiban sholat dan kewajiban puasa. Anak banyak kan yang belum baligh puasa, kan gitu, sah, tapi pahalanya buat orang tuanya, gitu maksudnya ya. Jadi orang tua yang berkurban atas nama anaknya, anaknya tidak dapat pahala kurban karena belum baligh. Pahala kurbannya kembali kepada orang tua. Seperti kayak puasa atau melakukan sholat. Anak sholat tak dapat pahala, anak puasa tak dapat pahala, tapi yang dapat pahala adalah orang tua yang mengajarkan tentang sholat, tentang puasa. Itu ya Pak ya. Yang kelima al-aqil, yang punya akal. Jadi bapak ibu punya anak yang kurang berakal, ya kita jangan bilang apa ya kurang berakal lah. Saya tak tega kalau mau ada kasar gitu ya. Bisa membedakan aja yang berakal dengan yang kurang berakal gitu lah. Nah itu tak sah berkurbannya gitu ya. Untuk anak yang bukan anak, untuk keluarga yang tidak atau kurang berakal. Yang terakhir adalah al-mustati', yang mampu. Yang tak mampu tak usah, ngapain maksain diri. Itu khusus bagi yang mampu. Percislah kayak ibadah haji. Kalau ibadah haji kalau tak mampu ya udah diam aja, kan gitu. Kurban pun demikian, kalau tak mampu ya udah tak usah. Jadi syarat sahnya itu adalah apa yang barusan disampaikan. Untuk syarat sah kurban ada yang ditambahkan, silakan hadirin Bapak Ibu. Untuk syarat sah kurban silakan. Agak kurang jelas Pak Muhammad. Mengorbankan ke orang tua kita, Ya. orang kita tidak tahu. Dan itu kan Orang tuanya ada atau tiada? Ada. Begini ya kalimatnya. Wala tadhiyatun anil ghairi bi ghairi idnihi. Tidak sah berkurban buat seseorang tanpa seizinnya. Itu. Dari itu sudah jelas. Silakan kalau punya bukunya
Itu dalam Minhajul Thalibin halaman 321. Tidak sah berkorban untuk seseorang, misalnya kita berkorban untuk kawan kita, sahabat kita, atau orang tua kita yang jauh, ini tanpa seizinnya. Harus ada izin dulu, minimal pemberitahuan. Zaman sekarang kalau pemberitahuan gampang lah, lewat telepon, lewat WA, lewat apa. Tapi masalah niat untuk hadirnya siapa? Boleh, Tapi apa? masalah niat. Oh, makanya sebelum kalau bisa sebelum tanggal 1 Dzulhijjah atau minimal sebelum penyembelihan, orang yang atas nama berkurban itu dikasih tahu supaya dia berniat. Berniat itu simpel, kok asal di hati ada, kan selesai gitu. Asal di hati ada, oh saya mau berkurban di desa anu, karena udah diberikan kepercayaan atas nama saya oleh si anu dan sebagainya. Jadi usahakan pemberitahuan dulu lah. Saya yakin nggak mungkin sampai tak mengizinkan. Saya yakin ya, bahkan bahagia kan, dia bukan dikorbankan berkorban atas nama dia dari orang lain. Nah, gitu ya. Itu namanya surprise. Namanya surprise namanya. Ya, surprise. Ya. Hadirnya nggak masalah Pak ya? Dan memang harus diberitahukan kalau itu, karena ada unsur satu yaitu diantaranya niat, dan dia ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah dia ada niat. Nah, jam berapa menit lagi? 3 menit lagi. Silakan Pak. Yang berkorban tuh yang belum dari wajib hadir lah. Tadi kan jauh tuh. Iya. Apakah dari wajib hadir untuk pembelian atau? Baik, yang pertama itu keutamaan, urutan pertama dulu ya. Misalnya kita mau berkorban, keutamaan kita yang menyembelih sendiri Pak. Keutamaannya, karena nggak tega, ya udah kita muakalah, diwakilkan sama panitia kan begitu. Jadi ketika diwakilkan, utamanya kita menyaksikannya. Bagaimana tidak bisa menyaksikan? Kalau mau ngambil fadilah, video call kan gitu. Kalau mau mengambil fadilah ya. Kalau tidak bisa juga tak jadi masalah. Yang penting mereka diberitahu dan mereka sudah niat. Itu aja intinya. Cuma kalau kita urutan utamanya, yang lebih utama itu kita menyembelih sendiri. Terus yang kedua, kalau tidak bisa ya berarti diwakilkan dan kita menyaksikan. Ketiga, kalau kita tidak menyaksikan ya pakai media, kan gitu. Terserah mau gimana, mau video call atau apa. Kalau tak bisa juga, yang penting niatnya. Ustaz, jadi utama itu bahasanya agak rancu. Afdal. Afdal. Ya, afdal dzikri falam an la ilaha illallah, kan begitu. Bukan berarti dia masalah sah dan tidak. Tidak, kalau afdal itu bukan masalah atau tidak. Seperti hanya sholat zuhur, itu afdalnya qobla dan ba'da dikerjakan kan. Nah, tapi kalau sholat zuhur aja nggak jadi masalah, sah. Tuh sholat zuhur, kita nggak baca iktidal, sah. Nggak baca surat, sah. Tapi kalau nggak baca Al-Fatihah tidak sah. Keutamaannya kan harusnya semua lengkap. Ibarat makan kan kita harusnya 4 sehat 5 sempurna. Tapi kalau makan nasi sama garam sah tidak? Sah kan gitu. Cuma masalahnya kita gitu, urusan agama kita pingin yang wajib-wajib aja, tapi urusan dunia kita pingin lengkap gitu. Pingin ayamnya, pingin sayurnya segala macam. Itu yang kita kurang ajar gitu ya. Ya urutan utamanya begitulah. Seperti urutan hewan kurban itu utamanya yang dagingnya lebih banyak, utamanya onta kan gitu. Di sini nggak ada onta kan? Nah cari berarti sapi pun urutannya yang paling besar dulu, limosin misalnya kan gitu. Ya sesuai dengan ukuran. Nah kalau tak ada sapi ya berarti domba. Kalau nggak domba berarti kambing. Bahwa kambing ada lagi nggak? Ada ya. Nah itulah urutannya seperti itu maksudnya. Gitu ya. Baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, karena tinggal 10 detik lagi, saya yakin kalau 10 detik membuka pasal yang baru. Ini pasal yang baru maksudnya adalah teknis penyembelihan ya, persiapan. Perlu nggak kira-kira Pak Imam? Enggak, jelas tak mungkin minggu depan. Nah. Karena begini,
ketika menyembelih salah satunya ya, kan wajib tuh putus dua urat kan, urat nafas dan urat kerongkongan kan, al-hulqum dan as-salah gitu ya, kerongkongan dan yang buat nafas itulah. Satu saja tak putus tak satu, hati-hati. Karena itu wajib putus. Makanya, depannya nanti bisa bahas itu biar dapat ilmu kami. Itu dong. Lagi yang motong itu berkali-kali. Kenapa? Dia motong ngorok ke ada berkali-kali, jadi nanti dia sampai Berkali-kali kan jadi masalah, asal pisau tetap nempel. Yang jadi masalah ketika menyembelih belum putus, pisau lepas, dia biarkan itu tak sah. Jadi ya, bisa jadi sapinya jadi Lari. bukan lari, dagingnya bisa jadi nanti bisa jadi haram loh, karena kan penyembelihannya nggak sah, kan gitu. Kecuali darurat tuh begini, sapinya lepas, mau terjebak di jurang, sebentar lagi mau mati gitu ya. Kita sembelih sembarang aja di kakinya, di ekornya itu tak masalah. Kalau kondisinya seperti itu, gitu. Tapi kalau kondisi normal tetap harus leher, yaitu saluran nafas dan saluran makan. Nah, gitu ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Insya Allah minggu depan kita tentang teknis pelaksanaan ibadah kurban. Berarti kita sama-sama aja nanti di lapangannya gimana. Apakah selama ini kita sesuai dengan ya minimal kita mentahan ini sesuai enggak? Gitu aja. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.